Selamat datang di kelas material dan prosman. Saya Teddy yang akan menyampaikan materi pada sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan bahas phase diagram, terutama pada iron carbon phase diagram. Di slide terlihat bahwa adanya suatu diagram yang merupakan representasi dari struktur ataupun fasa yang dibentuk ketika kita mencampurkan besi dengan karbon. Ya, untuk kasus ini, gambar ini ataupun infografis ini hanya sampai di 6,7% karbon. Seperti layaknya suatu peta, kita bisa memahami banyak hal pada phase diagram ini. Di sisi sumbu Y adalah temperatur. Sumbu X adalah komposisi. Oke. Di antara sumbu X dan sumbu Y terdapat area-area yang merepresentasikan suatu fasa atau bahasa Inggrisnya kita gunakan istilah phase. Phase merupakan suatu campuran, suatu keadaan campuran yang memiliki sifat relatif sama walaupun komposisinya berbeda. Contoh austenite, ya, austenite yang sebelah tengah. Daerah ungu ini merupakan suatu daerah yang dikonsiderasi memiliki satu tipe fasa, yaitu fasa austenite, yang dicirikan dengan memiliki karakteristik properti yang sama walaupun terbentuk oleh beberapa komposisi karbon. Jadi austenite dapat muncul ketika komposisi alloynya adalah sekitaran maksimum 2% karbon dan terbentuk pada temperatur kisaran dari 727 derajat Celcius sampai ke kisaran sekitar 1500-an. Ya, jadi satu area merupakan biasanya bisa mengandung satu tipe fasa. Namun di daerah lain, di area lain, ternyata ada dua fasa, ya, atau dua phase. Contoh misalkan, anggaplah kita punya suatu komposisi di 3%. Ya, 3% karbon, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, gitu ya. Di temperatur 1600, campuran ini berada pada fasa 100% liquid. Kemudian ketika kita dinginkan, masuk ke zona di mana muncul fase baru, yaitu fase austenite. Sehingga titik sini artinya kita memiliki campuran antara gamma dan liquid. Atau gamma atau kasus ini namanya adalah austenite. Campuran yang sama kita turunkan dari gamma plus liquid, liquidnya berubah menjadi cementite, Fe3C. Ini menarik, Fe3C di sini merupakan salah satu yang masuk ke golongan intermetallic compound. Berbeda dengan fasa. Intermetallic compound memiliki satu komposisi. Untuk kasus ini, cementite berada pada 6,7% karbon. Oke, jadi fasa memiliki komposisi yang berbeda-beda, sedangkan intermetallic compound memiliki satu komposisi yang sama. Kembali ke tadi ya, jadi kita turunkan masuk ke zona gamma dan liquid, didinginkan kembali kisaran mungkin 1000 derajat Celcius, yang liquidnya berubah menjadi cementite yang masuk kepada golongan intermetallic compound. Sehingga kita pada 1000 derajat Celcius kita punya gamma plus cementite. Selanjutnya kita turunkan lebih dingin lagi ke kisaran 500 derajat Celcius. Ternyata austenite-nya atau gamma di sini berubah menjadi fasa alfa atau istilah lainnya adalah fasa ferrite. Harap diperhatikan bahwa austenite, ferrite, dan cementite hanya suatu penamaan pada fasa di iron carbon phase diagram. Tidak berlaku pada phase diagram komposisi lainnya.
Oke. Dari penjelasan barusan terlihat bahwa ketika kita mengubah temperatur, kita akan memiliki fasa yang berbeda. Dan juga ketika kita mengubah komposisinya, kita juga akan memiliki fasa yang berbeda. Sehingga perubahan tadi bisa kita manfaatkan untuk mengalter atau mengubah properti dari material yang kita harapkan, tergantung dengan kemampuan ataupun kebutuhan dari pasar yang kita tuju. Oke. Terdapat beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah titik A. Titik A merupakan titik yang dinamai dengan istilahnya adalah titik eutectic point. Eutectic point artinya adalah terjadi perubahan dari liquid menjadi dua solid. Liquid menjadi dua solid. Ya, ini solid satu lagi. Pada titik ini terjadi perubahan liquid menjadi dua solid. Poin yang selanjutnya adalah titik B, eutectoid. Perhatikan bedanya hanya di belakang eutectic dengan eutectoid. Eutectoid terjadi ketika terjadi perubahan dari solid menjadi dua solid. Sebelumnya liquid menjadi dua solid, eutectoid solid menjadi dua solid. Yang terjadi pada titik B, yaitu perubahan dari austenite yang di atas menjadi alpha dan cementite. Oke, jadi diharapkan difahami bahwa ada yang namanya eutectic point dan eutectoid point. Ini merupakan dua titik penting yang mana pada titik tersebut terjadi perubahan state dari material pada komposisi tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat perbagian dari phase diagram ini. Untuk kasus ini kita bahas dulu yang namanya hypoeutectoid steel. Dari namanya yang bisa kita pahami adalah eutectoid steel. Kita berada pada titik eutectoid. Eutectoid tadi ada di titik sini. Hypo artinya kurang, jadi berada pada sisi kiri. Ya, jadi hypoeutectoid steel artinya kita berada pada sisi kiri titik eutectoid. Oke, silahkan diperhatikan perubahannya. Kita asumsikan kita memiliki suatu komposisi C0 pada kisaran mungkin ini adalah 0,4 persentase berat C, ya. Komposisi ini kita panaskan sampai 1600. Ketika 1600, semua fasa yang ada pada material tersebut berubah menjadi liquid. Jadi titik sini 100% liquid. Dari 1600 kita turunkan sampai ke 1200. Masuk ke zona austenite. 100% liquid berubah menjadi 100% austenite. Yang mikrostrukturnya atau struktur mikronya berbentuk seperti ini. Terdiri dari grains, ya. Grain. Yang grain ini merupakan sesuatu yang terkait dengan kristal structure dari fasa tersebut. Di luar dari skop kelas ini. Tapi yang saya pahami adalah ketika kita punya solid, kita bakal memiliki yang namanya grain. Ya, jadi 100% austenite di sini. Selanjutnya kita turunkan lagi panasnya sampai ke level sekitaran 750-an. Ya, 750-an. Di mana sebelumnya kita memiliki 100% austenite. Sekarang kita masuk ke zona campuran antara alpha dengan cementite. Daerah ini adalah campuran alpha plus cementite, Fe3C. Oke. Yang mana yang berubah? Yang berubah adalah austenite. Ingat ya, yang berubah hanya liquid menjadi solid atau austenite menjadi fasa lain. Oke, dan untuk kasus ini ketika di 750 derajat Celcius, austenite-nya sebagian dari austenite berubah menjadi fasa ferrite.
di sini. Oh, maaf ya, ini nggak ada ya. Ini adalah alpha plus austenite. Oke, jadi 750 memiliki komposisi alpha plus austenite. Kemudian diturunkan masuk ke daerah yang memiliki kecenderungan alpha plus cementite. Ingat, yang berubah adalah austenite. Jadi sisa austenite yang belum berubah pada temperatur 750, ketika diturunkan ke temperatur 450, austenite tadi berubah menjadi cementite. Hal yang unik lainnya, ketika kita melalui titik eutectoid ataupun eutectic, di sini eutectoid, di bawahnya kecenderungan akan menghasilkan struktur seperti perlite. Perlite ataupun struktur ini dinamakan dengan struktur lamella, ya, yang terbentuk dari alternating layer fasa tersebut. Untuk kasus ini adalah alternating layer dari alpha dan cementite. Oleh karena terjadinya perubahan fasa, sehingga kita bisa mencari berapa kuantitas dari fasa tertentu di suatu keadaan dengan menggunakan rumus ataupun aturan Lever rule. Simpelnya adalah seperti ini. Diasumsikan kita berada pada titik ini. Oke, titik ini di mana kita meyakini bahwa struktur yang muncul adalah terdiri dari alfa tambah cementite. Pertanyaannya, berapa banyak alfa, berapa banyak cementite? Oke, untuk kasus ini alfa di sini sama dengan perlite ya, sama dengan perlite. Cara ngitungnya adalah silakan dicari jarak ini ya. Jadi misalkan ini adalah C0, ini adalah komposisi aslinya, ini adalah komposisi alfa, ini adalah komposisi cementite. Ya, kita berikan notasi CC ya. Jadi untuk mencari berapa fraksi dari alfa untuk kasus ini adalah caranya adalah C dikurang C0 dibagi C0 kurang C alfa dikali 100%. Saya ulang lagi ya. Jadi untuk mencari alfa, untuk kasus ini untuk mencari alfa, yang kita cari adalah jarak ini, ya, jarak ini, maaf ini agak salah, ini adalah CC gitu ya, ini CC. Jarak ini dibagi jarak totalnya. Yang saya ulangi lagi adalah rumusnya adalah CC dikurang C0 dibagi CC kurang C alfa. Ya. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari berapa komposisi dari cementite. Dengan cara kita cari jarak yang ini dibagi jarak totalnya. Atau sama dengan C0 kurang C alfa dibagi CC kurang C0. C alfa. Ya, dikali 100%. Dengan demikian kita bisa mencari berapa weight fraction of alpha di sini, dan inilah weight fraction dari yang namanya cementite. 3C. Oke, hal yang sama bisa kita gunakan pada daerah selanjutnya, yaitu daerah hypereutectoid steel. Artinya berada pada sisi kanan titik eutectoid. Jadi sama seperti sebelumnya, silahkan kita turunkan dari temperatur tinggi ke bawah, sehingga kita bisa memahami perubahan-perubahan struktur yang terjadi.
Oleh karena ada perubahan struktur, kita bisa menggunakan rumus Lieber rule untuk mengetahui seberapa banyak konsentrasi suatu fasa terhadap fasa total di keadaan tertentu. Oke, sesuai dengan yang sebelumnya, gunakan Lieber rule untuk mencari fraksi dari fasa tersebut. Oke, untuk latihan silakan dicoba soal ini. Saya rasa sama dengan apa yang saya sebutkan. Sehingga dari informasi ini kita bisa melakukan penyesuaian. Mau berada di mana komposisi yang kita pilih, pada temperatur apa, kita bisa menentukan seberapa banyak fasa yang muncul, dan kita bisa mulai memprediksi bagaimana karakteristik dari material yang memiliki fasa tersebut. Oke, demikian penjelasan pada sesi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.